bertemu lagi bersama saya Nasrullah Muhammad Nur dari Universitas Pancasakti Kampus B Bekasi. Oke, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Oke, kepemimpinan ya. Berdasarkan sumber dari Oxford, kepemimpinan itu harus mampu mempengaruhi orang lain atau memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan atau goal dalam sebuah kepemimpinannya. Hal apa saja yang harus ada di kepemimpinan Indonesia ya? Nah, berdasarkan sumber yang saya dapat dari psikolog asal Jerman Amerika, yaitu Kurt Lewin, maka dapat saya simpulkan kalau apa aja yang harus ada dalam kepemimpinan di Indonesia. Yang saya dapat itu ada 3. Yang pertama kepemimpinan demokratis, yang kedua itu kepemimpinan otoritas, yang ketiga kepemimpinan transformation. Oke, yang pertama itu tadi kepemimpinan demokratis. Nah, kepemimpinan demokratis ini juga dikenal sebagai kepemimpinan yang partisipatif. Pendekatan kepemimpinan demokratis ini merupakan pembuat keputusan, tetapi pendekatan mereka itu memungkinkan orang lain merasa terlibat dan merasa ada andil dalam sebuah keputusan dan hasil akhirnya itu. Nah, kepemimpinan demokratis ini unggul dalam memacu kreativitas anggotanya. Jadi dari anggotanya itu memacu untuk mengeluarkan gagasan-gagasan baru, menyampaikan pandangan-pandangan baru. Karena dalam sebuah keputusannya, si anggota ini bakalan merasa bahwa saya terlibat, bahwa saya, ini pandangan saya diterima juga gitu loh. Saya terlibat dalam sebuah keputusan ini, dalam sebuah keputusan terakhir ini, saya terlibat gitu. Jadi semuanya pasti memacu anggotanya gitu, merasa dihargain. Sedangkan sekarang kan banyaknya yang pemimpinnya itu ya kayak pasal 1, pasal 2 gitu kan. Pasal 1 pemimpin tidak pernah salah, pasal 2 kalau pemimpin salah, lihatlah pasal 1 gitu. Nah, untuk kepemimpinan ini tidak berlaku seperti itu gitu. Jadi semua gagasannya kita berkomunikasi bareng-bareng gitu. Dalam sebuah keputusan kita ikut terlibat, ikut andil gitu. Jadi kan itu kita merasa dihargain gitu. Oke, lanjut yang kedua yaitu otoritas. Dalam artian otoritas ini, seorang pemimpin yang mampu menentukan strategi, kebijakan, prosedur, dan arahan organisasi, memberikan gagasan pada bawahan atau anggotanya. Dan pemimpin itu punya power untuk memimpin sebuah negara. Jadi ada power si pemimpinnya ini gitu. Jadi anak bawah itu ke atasnya itu ada ini apa yang disampaikan oleh atasan itu ke bawahnya pasti dijalanin gitu. Jadi nggak di depan ya gitu. Atau enggak apa yang diomongin sama pemimpin sama anak buahnya didemin gitu. Ya di depan gitu, tapi di depan enggak. Nah, enggak. Kalau di sini jadi pemimpinnya itu ada power. Apa yang pasti cepet dikerjain gitu sama anak buahnya. Nah, oke, itu yang ketiga, itu kepemimpinan transformation lah. Nah, mampu memahami apa yang perlu diubah, kemampuan untuk merangsang kecerdasan bakat dari anggota untuk mendorong partisipasi bakat anggotanya, untuk komunikasi yang tulus, loyalitas, rasa gambaran yang lebih besar, integritas pribadi, sikap atau kehadiran yang menginspirasi gitu. Jadi ya tadi gagasan-gagasannya itu bisa ini. Nah, menurut saya kalau Indonesia memiliki sikap kepemimpinan yang ini 3 dikombinasikan, itu menurut saya bakalan wah mantap pokoknya. Apa yang diinginkan, apa yang tujuan pasti terjalan, pasti itu bisa terrealisasi dengan baik gitu. Karena semua ikut berkolaborasi gitu, semua ikut andil dalam sebuah keputusan dan sebuah ini ada apa-apa semua ingin ikut terlibat gitu. Itu menurut pandangan dari saya yang dapat dari sumbernya itu dari psikolog asal Jerman gitu. Menurut saya itu 3 itu yang bisa diterapkan untuk di Indonesia. Oke, cukup sekian.
pandangan saya tentang kepemimpinan yang harus ada di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah atau kesinggung dengan perkataan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.